Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa setia IDC yang dirahmati Allah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya akan berbincang yang tentu perbincangan ini sangat menarik, yaitu seputar jinazah. Sebelum kita ke perbincangan, dalam penanganan ruqyah, kasus gangguan jin nasab adalah jenis gangguan jin yang memang benar adanya. Dalam bincang santai ini, kita akan berbincang apa itu jin nasab dan bagaimana cara menanggulanginya. Pertama-tama, kita sapa dulu ada Apandi. Assalamualaikum, A. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sebaliknya, Teh Wulan apa kabar? Sehat. Semoga Alhamdulillah sehat. ya sehat walafiat. Dan di sini ditemani ada juga Teh Kristi ya, Teh. Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, kita langsung aja mungkin ya ke pertanyaan demi pertanyaan. Iya. Saya pengen ke Apandi dulu nih. Jadi gini, pertanyaan pertama seputar jin nasab. Apa sih jin nasab itu dan seperti apa historisnya? Iya. Bismillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa setia IDC yang semoga dirahmati Allah dan juga pokoknya semuanya yang menonton bincang santai ini, semoga bincang santai kita ini membawa manfaat untuk orang banyak ya. Sebetulnya untuk pembahasan jin nasab itu sudah banyak dibahas oleh para ustadz-ustadz dan ulama-ulama ruqyah yang sudah lebih berpengalaman dari saya gitu. Namun saya di sini mencoba menjabarkan suatu penjelasan tentang jin nasab yang lebih, menurut saya itu lebih ya ini ranah saya gitu. Jadi yang lebih ringan lagi gitu. Jadi kita tidak akan terlalu banyak berbicara tentang kaidahnya atau dalil-dalilnya. Namun karena kalau untuk masalah itu sebetulnya di YouTube juga udah banyak. Jadi teman-teman semua bisa nyari mengenai apa itu jin nasab dan kenapa harus ada jin nasab. Sebetulnya para ulama-ulama juga sudah membahas. Jin nasab itu kan secara bahasa itu nasab ya. Nasab itu artinya kan keturunan. Jin yang berasal dari nenek moyang kita yang dahulunya itu bekerja sama dengan bangsa jin. Karena di surat Jin ayat 6 itu sudah jelas ya bahwa ketika Al-Quran mengatakan sesuatu, Al-Quran, Allah berfirman lewat Al-Quran, tentunya dari masa turunnya wahyu tersebut sampai akhir zaman itu akan terus terjadi gitu. Di surat Jin itu udah jelas, jadi ada laki-laki di antara bangsa manusia meminta pertolongan kepada bangsa jin gitu kan. Berarti memang ketika ayat ini turun, itu akan terus terjadi gitu. Misalkan juga ketika Allah membicarakan tentang kekafiran misalkan, itu akan terus terjadi sampai akhir zaman gitu. Nah, bekerja sama dengan bangsa jin ini akan terus terjadi sampai hari kiamat gitu. Si jin ini bekerja sama dengan manusia, jin ini memberikan manfaat mungkin ya kepada manusia yang didampinginya. Nah, inilah mulai muncul kerjasama dengan bangsa jin. Seperti misalkan untuk kekayaan, pengasihan ya pelet gitu ya. Terus kemudian untuk penjagaan rumah dan sebagainya. Ini kan pakai perantara bangsa jin kan.
ketika orang tersebut wafat, meninggal, sebetulnya itu tidak beres sampai di situ perjanjiannya. Itu akan terus ada ikatan, ada MOU dengan bangsa jin karena si manusia yang jadiin tuannya itu udah meninggal, itu akan terus sampai ke anak turunan gitu. Nah, adakah dalam Al-Qur'an yang mengindikasikan eh, adanya bangsa jin yang bertindak seperti itu? Memang ada gitu. Jadi semenjak iblis diturunkan dari surga di Al-Baqarah, nanti teman-teman bisa dicek ayat 34. Allah itu memberikan pengkabulan kepada iblis ya. Itu ada di surat Al-Hijr 37 sampai 38. Kita baca dulu ya, ini langsung ke artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kata Allah, kata iblis, "Iya iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan." Nah, ketika iblis mau menuruti perintah Allah agar keluar dari surga, dan karena itu waktu itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, Allah memberikan penangguhan kan. Sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat. Kata iblis, "Ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya." Ah, ini udah jelas gitu. Ketika dulu sejarahnya iblis udah dikeluarkan dari surga dengan mendapatkan penangguhan dari Allah, itu akan terus merusak manusia. Jadi kejahatan itu dijadikan terasa indah gitu. Nah, jin nasab ini sebetulnya bisa dibilang sebetulnya iblis gitu. Cuman caranya yang halus, caranya yang baik-baik gitu. Kan nggak mungkin ya kalau iblis misalkan mengganggu atau merusak manusia dalam langsung ke arah misalkan, ayo kafir kepada Allah, ayo bangkang Allah, kan nggak mungkin ya. Kaum Iya. Nabi Nuh alaihissalam juga kan ketika waktu itu waktu masih liilai kalimatillah, waktu masih Tuhannya itu Allah gitu. Nah, beliau itu kan melihat keadaan masyarakat itu sebelumnya kayak gini, nggak menyembah patung dulu kan. Jadi ada orang soleh yang meninggal, terus orang-orang pada waktu itu berziarah kubur gitu. Iblis di situ kan gimana caranya untuk menyesatkan manusia ini gitu. Karena kalau langsung diajak kepada kekafiran mah gak mungkin. Iblis tuh berdiskusi pada waktu itu dengan iblis lainnya gitu. Nah, iblis ini punya cara gitu. Ya sudah, kita jadikan aja, kita geserin pelan-pelan gitu katanya. Jadi kita hasut manusia untuk membuat patung gitu, membuat patung orang soleh agar menjadi wasilah gitu. Nah, dibisikilah orang yang lagi ziarah kubur itu, siapa ini yang meninggal, kata iblis teh. Datang si iblis teh ikut ziarah kubur menyamar menjadi manusia. Siapa ini yang meninggal gitu. Ini orang soleh, kata iblis. Oh ya, benar dia orang soleh. Kenapa kalian tidak membuat saja lukisan yang bisa mengenangnya, supaya bisa mengenang orang soleh ini, cenah gitu kan. Oh iya benar juga gitu kan. Nah, pada waktu itu orang-orang yang suka ke kuburan itu langsung membuat lukisan orang soleh tersebut dan diagung-agungkan gitu. Karena orang soleh itu bisa menjadi wasilah berdoa kepada Allah. Iblis menghasut lagi secara perlahan supaya membuat patung gitu. Dari situlah mulai penyembahan kepada patung berasal. Jadi kalau kita lihat susunannya, itu kan pelan-pelan ya, yang asalnya menyembah kepada Allah, kemudian si iblis itu menghasut agar orang soleh itu dijadikan wasilah dari lukisan dulu, kemudian barulah ke patung, barulah menyembah orang soleh itu gitu. Itu kan betapa halusnya, sama seperti jin nasab ini. Jin nasab ini dalam menyesatkan manusianya yang didampinginya itu sangat pelan-pelan gitu, sangat halus.
Jadi gak mungkin si jinnya langsung menghasut kepada jalan yang salah, gak mungkin. Maka katanya kan di dalam ayat ini kan, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah. Itu artinya kan iblis ini jago membalikan fakta gitu. Seperti kita ketahui medan di lapangan ketika kita menghadapi pasien, ya kebanyakan kan jin nasab itu kan fasif ya, diam, berpura-pura tidak ada, atau misalkan ya begitulah keberadaannya gitu. Jadi lebih halus, bawaannya itu lebih kalem, namun menyesatkannya itu memang nyata adanya. Dan bisa dibilang bahwa jin nasab itu adalah iblis. Iblis yang jauh-jauh hari ingin menyesatkan manusia. Jadi ketika kita berpikir tentang iblis, jangan satu iblis yang dulu tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis itu kan banyak. Sampai sekarang itu tiap keluarga itu kan ya pasti ada ada iblisnya gitu, ada jinnya gitu, ada rajanya gitu. Itu memang ada. Kayak beginilah, kalau kita misalkan Polri itu kan satuan terbesar ya. Ada kan polsek yang paling bawah, iblis juga ada tentara-tentaranya, ada pasukannya. Nah itulah, jadi tiap silsilah keluarga itu tidak menutup kemungkinan jin nasab itu memang ada. Karena seperti kita ketahui kan leluhur kita kan dulunya pastinya kan orang-orang yang menganut ilmu-ilmu kanuragan. Karena kan dulu zaman dahulu kan sebelum masuknya Islam pasti kan ya zaman kepercayaan animisme dinamisme itu pasti ada sangkut pautnya dengan jin gitu, dengan iblis. Di mana ada kejahiliahan, di situ pasti ada iblis gitu. Setiap peradaban tuh memang seperti itu gitu. Jadi tidak aneh, jin nasab ini memang sampai hari kiamat akan selalu ada, akan terus ada sebelum hari kiamat terjadi gitu. Karena udah tugas mereka dalam merusak dan menggelincirkan kita secara perlahan. Jadi itu diulang lagi susunannya itu kan, sejak iblis diturunkan dari surga itu Al-Baqarah 34, kemudian Allah memberikan pengkabulan kepada iblis itu Al-Hijr 37-38, terus iblis diberi waktu oleh Allah ada di surat Al-A'raf ayat 14, dan misi iblis untuk anak cucu Adam itu ada di surat Al-A'raf ayat 17. Jadi teman-teman bisa ini sendiri susunannya ayat-ayatnya bisa nanti dicek sendiri ya untuk meringkas ini waktu lah, efisiensikan waktu gitu mungkin Teh Ulan. Ya, kasih kalau dari Teh Kristi sendiri selama jadi pasien gimana? Apakah Teh Kristi termasuk dari kalangan orang yang kental ilmu spiritual atau kayak gimana Teh? Ya kalau misalkan di keluarga mah nggak tahu ya, tapi secara secara apa sih bukti misalkan ada benda peninggalan misalkan dari semacam keris, terus batu, terus minyak-minyak kayak gitu kan. Ya, Hmm, berarti mengindikasikan adanya pernah pokoknya ilmu-ilmu kalau kanuragan bukan kanuragan ya, spiritual pokoknya. Berarti dengan cerita seperti itu kurang lebih adanya bisa diindikasi bahwa leluhurnya pernah bekerja sama dengan bangsa jin ya. Gak mungkin juga malaikat ya, gak mungkin juga gitu. iya. Nah, itu mungkin. Terus lanjut gimana? Kita bicara dari segi pengalaman nih, Kalau Apanji sendiri cukup berpengalaman dalam masalah ini, terus pernah nggak sih ngalamin gangguan jin nasab? Ya, termasuk saya sendiri sebetulnya kalau bisa dibilang korbannya karena saya tuh ini singkat ceritanya kayak gini. Saya tuh dari kelas 3 SMP sebetulnya bergelut dengan dunia seperti ini itu dari kelas 3 SMP. Cuman perbedaannya kan kalau waktu kelas 3 SMP itu kan enggak langkah rukyah, enggak gini. Jadi dulu tuh ceritanya kayak gini.
itu pernah diisi ada oleh salah seorang guru gitu, katanya ini buat penjagaan biar bisa silat gitu kan, diisi. Dan katanya itu ya itu diisi hodam, cina ini hodam muslim katanya. Ya udah aku ya saya dimasukin jin pokoknya. Nah dari situ makin hari itu kayak tangan tuh bisa gerak sendiri, pokoknya bisa silat gitulah. Nah dari situlah mulai berhubungan dengan jin tuh dari situ. Nah kemudian semakin kesini itu kan ada amalan-amalan untuk apa tuh, pembuka indera keenam lah, terus apalagi ya buat pengasihan lah biar banyak disukai orang gitu, itu ada. Nah saya amalkan saya amalkan, sekarang udah luntur ya nggak pakai. Sekarang udah ya saya amalkan. Kemudian setelah mengenal Islam lebih baik dan ya Quran Sunnah, pokoknya belajar konsep Quran Sunnah, kembali kepada pemurnian akidah. Alhamdulillah di situ atas izin Allah wawasan tuh semakin terbuka dan ternyata itu teh memang benar-benar bekerja sama dengan jin gitu. Walaupun secara tidak langsung jin itu kan memberikan manfaat kepada saya, kayak ngasih ilmu silat ya, bisa baca pikiran orang, bisa disukai orang, itu kan kayak oh ini baik buat saya gitu. Itulah halusnya. Halus di situ caranya itu. Namun di satu sisi memang ada perasaan sombong gitu, perasaan kayak wah saya tuh merasa hebat gitu ya, percaya diri bahwa oh saya tuh kuat gitu ya. Itu mulai ada di samping merasa saya ini di apa ya di apa ya diberi kebaikan oleh jin itu, di satu sisi sebetulnya jin itu juga menghasut untuk apa ya, untuk meleset secara pelan-pelan gitu. Kayak misalkan pernah dia bisikin kayak gini, sholat itu kan cuma cangkangnya aja gitu. Jadi gak perlu sholat karena hati mah udah benar-benar ke Allah kamu mah. Udah makrifat, kata si jinnya itu ke saya gitu. Itu kan secara pelan-pelan. Secara pelan-pelan. Nah, di satu sisi lagi dia tuh sering kalau mijit kan dari SM Aliyah itu kan udah naik apa kan kelas 3 akhir itu kan belajar ilmu kayak gitu teh. Waktu kelas 1 Aliyah itu SMA kan suka mijit-mijit orang gitu ya, ngobatin orang itu tuh suka tahu loh, jadi mana yang sakit mah harus diobatin gimana, dan itu atas izin qadarullah ya sembuh gitu, dan dia yang bantu gitu. Ketagihan lah di situ, mulai minta bantuan sama sama jin gitu. Kalau ada orang yang kesurupan dia suka bantu gitu, saya bantu gitu kan, gelut perang sama jinnya gitu ya, sama jin yang ada dalam tubuh pasien itu. Dari situlah mulai bekerja sama dengan bangsa jin. Kemudian pas hijrahnya itu waktu kelas 3 aliyah, karena di situ memang sering-sering ikut kajian, ngaji yang benar, perbandingan agama. Walau pada waktu itu sempat agnostik dulu gitu. Jadi sempat tidak percaya adanya Tuhan dan mencari agama apa sih yang benar di situ. Terus belajar, beli buku lah apa di YouTube, internet gitu. Dari situ mulai tahu bahwa ada ruqyah syar'i nih. Konsepnya seperti ini, pengobatannya seperti ini, ya tentang jin nasab, jin sihir itu apa dijelaskan. Setelah tahu ternyata oh ini teh memang ilmu ini teh tidak bermanfaat gitu. Sadar-sadar itu jin nasab itu ketika sekarang nih, ketika 1,5 tahun yang lalu menggeluti dunia ruqyah syar'i, sadarnya tuh kayak gini, karena termasuk AA-nya saya, ya kakak-kakaknya saya, sebetulnya kalau kalau dilihat itu korban jin nasab juga gitu. Cuman bedanya ada yang ke arah penyakit, ada yang ke arah ilmu seperti itu gitu. Asalnya kan kakak laki-laki saya yang tukang ilmu begitu gitu. Ketika si kakaknya ini udah pensiun dari ilmu seperti itu, ya sekarang saya pribadi yang waktu kelas 3 itu mulai dimasuki jin nasab itu gitu. Jadi politik jin nasab untuk masuk ke tubuh seseorang itu biasanya lewat orang lain dulu, gimana caranya dimasukin.
Nah, nanti leluhurnya yang masuk. Jadi asalnya kan khodam yang dari guru spiritual saya yang masukin. Nah, jin leluhurnya nanti dia yang masuk gitu. Yang jadi ngatur-ngatur siasat. Sama kok yang lain juga biasanya cara-cara jin nasab masuk itu, misalkan si seseorang ini incaran jin nasab nih, si A ini incaran jin nasab nih. Dia tuh si jin nasabnya sebetulnya belum masuk. Tapi cara masuknya itu ada yang dari kecil. Misalkan kalau dari kecil si orang tua A ini suka tanya-tanya ke orang yang bisa. Akhirnya dimandiin lah, misalkan si A ini dimandiin, hijab gaibnya rusak, masuklah. Ada akses jin. Nah, jin nasab di situ udah mulai beraksi. Ada juga yang sebelum itu jauh-jauh hari itu dari lahir. Misalkan si A ini punya nenek atau kakek. Si nenek sama kakeknya ini bilang, nih buat penjagaan minum air ini, makan ini pas lagi hamil teh biar nanti anaknya beda dari yang lain. Ada yang seperti itu gitu. Jadi cara jin nasab masuk ke seseorang itu banyak akses gitu. Seperti misalkan Teh Kristi bisa dibilang terkena gangguan jin nasab. Sebetulnya pintu masuknya itu kan pasti ada pintu masuk awalnya gitu. Cuman kita gak tahu dari mana dulu masuknya. Mungkin dari kecil dengan cara dimandiin, atau sebelum lahir waktu Teh Kristi masih dalam kandungan dikasih apa gitu, apa kan kita juga gak tahu. Pasti ada pintu pertama masuk. Nah, ketika jin nasab ini mulai masuk ya, barulah ada gangguan-gangguan yang lain. Jadi kayak misalkan sihir mudah masuk, ketempelan apa gitu. Kebanyakan kalaupun ternyata kasusnya sihir, intinya sebetulnya awal masuknya itu jin nasab gitu. Mereka lah yang membuat politik gitu. Sesuai dengan ayat yang tadi dijelaskan gitu. Dengan ingin menyesatkan manusia dengan berbagai cara gitu. Karena Allah udah berikan iblis penangguhan gitu. Nah, seperti itu ya. Apalagi? Ya. Jadi memang apa sih? Oh ya, mangga Apa tuh? Punten dipotong nggak? Ya. Kayaknya sih dari kecil, bukan sekarang soalnya Uyut ya dari Uyut, jadi Uyutnya udah meninggal gitu. Ya kan pasti dari awal ya, dari kecil biasanya. Iya. Dari kecil, bisa dari kecil. Terus apalagi gimana? Ya, jadi memang punya pengalaman tentang jin juga ya. Terus pernah jadi korban juga ya. Ya. Lanjut ke pertanyaan aja ya. Siapa yang menjadi sasaran jin nasab dan seperti apa saja bentuk aksi jin nasab? Ya. Yang menjadi sasarannya sebetulnya yang namanya manusia yang berakal dan itu hamba Allah, dia pasti akan incar gitu. Jadi kita tuh punya punya resiko sebetulnya hidup di dunia ini ya. Jadi jangan adem ayem gitulah gitu. Jadi ketika Allah udah takdirkan kita ada di bumi ini kan untuk beribadah kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, kita tahu itu. Nah, mereka itu nggak suka gitu. Mereka itu tidak mau karena para jin-jin syaiton itu ya, jin nasab itu ya iblis gitu, laknatullah. Mereka itu akan terus menggelincirkan agar menjadi teman di neraka gitu. Walaupun ada beberapa jin nasab yang mereka itu terus mengganggu manusia, tapi mereka tuh sampai nangis capek gitu, kumaha deui carana da ini beriman sekali. Nah, kita tuh harus bikin si jin nasab itu sampai menangis kayak gitu, capek ngeganggu kita. Karena kitanya beriman gitu. Nah, yang menjadi incarannya ya kita-kita ini manusia-manusia yang hamba-hamba Allah yang terus berusaha ada di jalannya. Dan juga manusia-manusia yang belum mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah juga itu terus sebetulnya itu diganggu juga gitu. Cuman jenis-jenis gangguannya ini memang berbeda-beda gitu. Jadi ketika satu silsilah keluarga misalkan terkena gangguan jin nasab, itu nggak sama gangguannya. Ada yang ke penyakit, ada yang jadi indigo, ada juga yang ke watak. Wataknya itu keras kepala, sombong, nggak mau ibadah gitu.
Nah, ada yang kayak gitu. Jadi apa ya? Tadi kan pertanyaannya apa tuh? Siapa yang menjadi sasaran? Ya, ya Iya. semua manusia sebetulnya, dan yang menjadi sasaran jin nasab itu intinya keluarga yang dulunya nenek moyangnya itu pernah bekerja sama dengan bangsa jin, tentunya ini menjadi sasaran. Tapi kalau kita lihat persentase nih ya, hampir 90% lah mungkinnya karena orang tua kita dulunya memang para pemakai ilmu-ilmu seperti itu, kemungkinan sebetulnya Hmm. pasti ada gitu indikasi jin nasab itu. Ya. Hanya memang gangguannya berbeda-beda. Ada yang langsung frontal ke penyakit, ada yang enggak gitu. Terus saya pertanyaan apa tuh? Pertanyaan tadi teh. Eh, Seperti apa saja bentuk aksi bentuknya. jin nasab? Nah, aksi-aksinya Oh. itu kayak gitu. Ada yang mengganggu, ada yang merusak korbannya itu dengan cara memberikan penyakit, ya. Itu juga tentunya atas izin Allah, karena di dalam Al-Qur'an tadi dijelaskan bahwa Allah telah memberikan pengkabulan, penangguhan. Hmm. Kayak Allah memberikan pengkabulan kepada iblis waktu Nabi Ayub itu kan, kisah Nabi Ayub itu yang waktu diberi penyakit ternaknya habis ya, yang itu gini kan. Iya, iya. Nah, bukan berarti Allah mentakdirkan kemadharatan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Itu Allah ingin menguji sejauh apa Nabi Ayub waktu itu beriman gitu. Jadi kalau kita merasa ada dalam gangguan jin nasab, kisah Nabi Ayub alaihissalam bisa menjadi inspirasi buat kita gitu. Hmm. Kan Nabi Ayub sampai benar-benar habis segala, sampai penyakit ya. Itu kayak Iya. seolah-olah kalau sebelah mata Allah tuh kok zolim banget, pada enggak kan gitu. Enggak gitu. Karena iblis pada waktu itu udah diberi penangguhan dan dikabulkan oleh Allah. Ya sok, kami izinkan kata Allah gitu. Nah, jin nasab pun udah dapat izin tentunya dari Allah. Mereka merusak kita, mengganggu kita. Tiada lain itu atas izin Allah untuk menguji sejauh apa keimanan kita ketika kita ditimpa penyakit yang seperti itu gitu. Penyakit gangguan jin nasab gitu. Nah, itu bentuk-bentuknya seperti itu. Jadi memang kuncinya kembali lagi kepada iman ya, A. Kembali lagi kepada keimanan kita. Allah memberikan gangguan jin itu dalam diri kita, justru harus ada bersyukurnya, harus husnudzon kepada Allah bahwa gangguan itu kita jadikan sebagai sarana apa, wasilah wasilah berdekat diri kepada Allah. Misalkan ketika kita nih merasakan reaksi jin ada di tubuh kita, kan kita lebih mudah mengucapkan kalimat-kalimat Allah, rajin sholatnya, wajib maupun sunnah, kemudian kita rajin ruqyah, membacakan ayat-ayat Al-Quran, banyak hikmah positif di situ. Jadi hafal Al-Quran misalkan kan, belum tentu kalau orang-orang yang bukan tidak kena gangguan jin, sebetulnya semua juga kena gangguan jin, cuman caranya beda-beda. Setan itu Hmm. yang lebih bahaya itu justru gangguan setan yang menyesatkan dengan kekayaan dunia, menggeserkan orang itu benar-benar pelan-pelan gitu, dengan kesenangan. Kalau kita mah kan udah jelas nih, oh saya ada gangguan jinnya, kan ada di depan mata, ya udah tinggal terus aja perang gitu. Kalau kita meninggal itu syahid gitu. Iya. Jadi tidak ada yang sia-sia sebetulnya gitu. Terus aja Iya. kita perang dengan mereka gitu. Karena saya juga sebetulnya ya perang dengan mereka gitu. Gitu. Nanti di akhir nanti ada tipsnya ya, nanti tipsnya, Iya. tipsnya. Iya. Versi versi saya gitu, yang dulu eh, pengalaman dalam apa ya, menaklukkan mereka gitu. Jin Hmm. nasab yang ada di keluarga saya gitu maksudnya. Apalagi tuh Iya, jadi ya gitu ya. Kalau misalnya tadi kan udah dijelasin nih, jin nasab tuh dari leluhur katanya. hmm, Pertanyaannya, apakah gangguan jin nasab tersebut untuk seorang saja dalam anggota keluarga ataukah semua anggota keluarga akan terkena dampaknya? ya, Gimana? karena ini namanya jin nasab, pasti kan ada simbiosis ya, mutualisme ya. Iya. Ada Hmm. keterikatan. Karena kan jangan jauh-jauh, saya sendiri kalau ngerukyah orang ternyata itu jin nasab, orang yang ada lagi di rukyahnya misalkan adiknya ya, jauh-jauh kakaknya walaupun di luar kota tetap ada reaksi gitu.
Kenapa jadi gini? Oh. Ibu bapaknya juga kena sama. Walaupun tanpa niat diruqyah ya, qadarullah ya. Tanpa niat diruqyah imbasnya akan kena. Berarti kan ada masalah di situ. Kemudian setelah diruqyah si kakaknya ini nelpon. Gini 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 gini. Tiba-tiba atas izin Allah si kakaknya itu datang ke rumah orang tuanya dan tahu adiknya diruqyah. Kemudian si ibunya ini nanya, ada reaksi nggak ke sana? Oh, palingan kemarin teh kieu, palingan kemarin teh gini cenah ada kerasa gini gini gini. Ternyata lagi diruqyah. Nah, disitulah kesempatan kita berdakwah ya. Berarti di keluarga ini ada jinazah kata saya teh. Terus kemudian udah kayak gitu kan didiagnosa, ya udah ruqyah sekeluarga gitu. Hikmah luar biasa. Yang ada fenomena yang menarik ketika diruqyah. Jadi tiba-tiba ada momen di mana itu momen langka, saling sungkem lah, saling meminta maaf satu sama lain, bersedih, berpelukan. Ini hikmah luar biasa ketika satu keluarga terkena jinazah, itu tali silaturahmi itu akan lebih erat lagi gitu. Karena mereka lah sebetulnya yang mencerai-beraikan satu anak ke anak yang lain gitu. Setan ini, setan jinazah ini gitu. Makanya ketika diruqyah, kalau misalkan satu anggota keluarga diruqyah itu spontanitas, saling memaafkan, saling mencurahkan unek-unek gitu ada gitu. Jadi berhubungan sekali dan kemungkinan kalau terdiagnosa jinazah pasti anggota keluarga yang lain pun itu ada efek. Walaupun efeknya berbeda-beda ya, nggak kesurupan, nggak muntah gitu, beda-beda. Ada yang cuma seret di hati teh katanya kayak ada langsung jadi gak enak gitu. Ada juga yang langsung ke kepala tuh pusing, deg-degan gitu. Nah kayak gitu. Karena itu berhubungan. Pengen nanya ini Teh Kristi, apakah seperti itu nggak ketika Teh Kristi di ruqyah nih? Apakah ke anggota keluarga yang lain ada reaksi? Coba ceritain gimana. Termasuk ini enggak? Iya. Gimana itu reaksinya ketika teteh di ruqyah? Contohnya kayak kemarin di ada nggak adik ruqyah, tapi saya juga yang kena gitu. Iya. Tapi yang sering di ruqyah itu berarti teteh aja atau yang lain pernah? Semuanya gitu. Terus sama nggak semua ya, sama si mamah ada juga reaksi. Iya. Kayak gerak-gerak di perut. Dia ada saya sama si mamah juga ngerasa ya ada seperti di perut gerak-gerak, kadang pusing sampai muntah bahkan. Ya. Insyaallah. Itu bisa dibuktikan ya teman-teman semua bahwa ketika seseorang terkena jinazah itu berhubungan reaksinya gitu. Iya. Kemudian Jadi memang saling keterkaitan ya? ya keterkaitan. Iya. Ngaruh banget itu. Jadi alangkah baiknya kalau gimana. Iya, padahal kan yang lagi di ruqyah adik gitu. Tapi kok jadi hampir semua yang kena gitu. Iya. Ya, Keterkaitan. langsung aja tuh ayah, tips aja. Seorang Apanji yang pernah terjerat gangguan jinasab nih, seperti ini, agar terbebas dari gangguan jinasab kayak gimana nih, A? Kalau dulu saya tuh dapat inspirasi itu surat Al-Hijr juga ya. Ini ada di ayat 40 dan sampai 42. Kita baca langsung artinya ya. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka, kata Allah. Jadi kan ketika iblis
Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua, ya kata iblis ya. Iblis lanjut bilang kayak gini, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Jadi kuncinya apa? Harus jadi menjadi hamba pilihan Allah ya. Biar jadi pengecualian iblis juga. Sebetulnya ketika iblis dia diberi penangguhan, dia juga sadar kelemahan dia, bahwa dia tidak bisa berkuasa selama Allah yang menjamin. Kata Allah apa? Di ayat 41, dia Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat." Jadi iblis tidak akan berkuasa atas hamba-hamba Allah, hamba-hambaku kata Allah, yang berada di jalan yang lurus. Jadi kuncinya apa coba? Tiket ya. Harus dapat tiket sebagai hamba yang terpilih. Hamba yang terpilih oleh Allah. Agar kita itu jadi pengecualian gitu. Biar iblis itu tidak menyesatkan kita. Nah, ayat inilah kemudian yang menginspirasi saya pribadi agar berlepas diri dari jeratan jin nasab. Gitu. Jadi saya sendiri waktu itu langsung mendorong diri untuk menjadi hamba-hamba pilihan Allah tuh kriterianya apa gitu. Oh, saya pengen jadi hamba pilihan Allah, kriterianya apa tuh gitu. Tentunya kalau kita ingin menjadi hamba pilihan Allah, kan harus ada petunjuk ya. Harus ada tolak ukur, harus ada petunjuk, harus ada jalan. Nggak mungkin kita menyembah Allah tapi jalan sendiri gitu. Ya gimana yang namanya jalannya yang lurus ya satu ya. Ihdinas siratal mustaqim, kan Al-Fatihah seru terus diulang setiap sholat. Berarti kan kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan jalan yang lurus gitu. Nah, dari situ saya tahu dari surat Al-Hijr ini menjadi sebuah inspirasi bahwa menjadi hamba-hamba pilihan Allah adalah langkah pertama untuk berlepas diri dari jin nasab. Dengan cara apa? Apa petunjuknya? Al-Quran. Kalau kita berjalan di atas Al-Quran, kita menjalankan hidup dengan sistem dan konsep Al-Quran, mereka perlahan gak suka dan gak mau, karena ini jalan yang lurus gitu. Jangankan jin ya, orang kafir aja kalau orang muslim kembali kepada Quran mereka takut gitu. Kenapa? Karena Al-Quran ini solusi kehidupan gitu. Jadi jangan ada kitab yang lain selain Al-Quran. Jadi kita fokus pelajari Al-Quran deh gitu. Itu tips pertama berlepas diri dari jin nasab. Kemudian pakai konsep Bayyinah, Hudan, dan Furqan gitu. Jadi konsep ini konsep belajar Islam yang dulu saya pelajari agar berlepas diri dari jin nasab. Konsep Bayyinah, Hudan, Furqan itu maksudnya kayak gini. Bayyinah itu kan secara arti pembuktian. Kita tuh mencari bukti kekuasaan Allah apa. Seperti misalkan kita lihat gunung-gunung, terus kemudian fakta-fakta dalam Al-Quran. Misalkan Allah mengatakan dalam firman-Nya bahwa Allah air laut dan air tawar itu tidak bercampur, dan itu memang ada kan, itu fakta ada. Terus kemudian fakta-fakta ilmiah pokoknya di Al-Quran itu, yang Al-Quran itu bilang 1400 tahun yang lalu, kemudian masa-masa kini terbukti bahwa apa yang Al-Quran ucapkan itu, apa yang Al-Quran firmankan itu ternyata ada gitu. Itu Bayyinah. Jadi kita tuh mencari bukti-bukti tanda-tanda kekuasaan Allah gitu. Nah, itulah yang akan membuat keimanan kita semakin kuat. Oh, Masya Allah, benar ya, Al-Quran ini teh benar, Allah itu benar gitu. Sampai hati kita ini dibulatkan dengan keyakinan yang kuat. Itu konsep Bayyinah. Kemudian konsep Hudan. Hudan itu kan petunjuk. Jadi ketika kita telah mendapatkan bukti-bukti kekuasaan Allah, kita itu ke konsep petunjuk. Kita tuh harus mendapat perasaan bahwa kita tuh ditunjuki oleh Allah. Karena Al-Quran ini kan petunjuk ya. Apapun yang Al-Quran perintahkan, hukum Quran apa,
oh itu petunjuknya gitu. Kemudian konsep furqan, ketika kita mendapatkan petunjuk, ketika kita ikut konsep Al-Quran, kita itu akan beda. Furqan itu kan pembeda ya, akan beda dari umum. Jadi jangan aneh kalau kita ikut Al-Quran itu akan beda gitu. Kayak misalkan kita lagi tren-trennya kan, ya gak pada berhijab, kita pakai berhijab atas dasar perintah Allah. Itu kan ketika kita diam di kalangan orang-orang yang tidak berhijab kan kayak asing gitu. Tapi itu kan hukum Allah gitu. Jadi akan beda gitu. Selamanya orang yang ikut kepada hukum Al-Quran, mengikuti Al-Quran itu akan beda. Dan ketika kita udah ada di tahap beda, itu tahap terakhir sebuah hidayah Allah yang tinggi gitu. Hidayah taufik. Hidayah taufik itu ya hidayah yang hanya orang-orang terpilih. Kan kalau hidayah ilhami itu semua makhluk dapat. Semua makhluk dapat, kayak misalkan hewan dapat hidayah dari Allah, mereka bisa makan, ada nalurinya, berburu dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi hewan tidak dapat hidayah din, hidayah agama. Hidayah agama itu hanya didapat orang-orang yang belajar agama. Kemudian ada hidayah taufik. Walaupun jenis hidayah ini ada yang para ulama berbeda khilafiyah, ada yang mengatakan ada 4, ada yang 5. Cuman yang intinya 3 sebetulnya, hidayah din, hidayah ilhami, din, terus hidayah taufik. Nah, hidayah taufik ini tidak semua hamba Allah dapat gitu. Hidayah taufik ini sampai ada di tahap furqan gitu, pembeda. Jadi tidak semua orang mampu berbeda gitu. Nah, ketika kita mulai belajar furqan ya, itu secara tidak langsung atas izin Allah kita ini dapat hidayah taufik gitu. Nah, pilihan hamba-hamba pilihan Allah itu maksudnya kalau kita susun nih ya konsep pembahasan Al-Qur'an ini nyambung semua sebetulnya gitu. Cuman karena ini ringkas ya, harus ringkas gitu. Seperti itu. Jadi hidayah taufik. Nah, cara berlepas diri dari jin nasab dulu saya pakai konsep itu. Bayinah, hudan, dan furqan. Ketika kita belajar terus konsep ini, walaupun tidak cukup dengan waktu satu hari, 2 hari, nggak cukup gitu. Sekolah aja berapa tahun, 12 tahun ya. Tapi dalam mencari hidayah itu sebetulnya nggak lama-lama amat sih. Selama kita tiap hari terus belajar, kita sama-sama mencari ilmu, dan hati ini terbuka akan kebenaran, ya insya Allah nanti ilmu akan terus menghampiri kita. Selama kita mencari petunjuk. Nah, seiring konsep ini dijalankan atas izin Allah, mulailah berkurang gangguan-gangguan itu. Kayak misalkan kan dulu ya kalau tangan ini kan ada tenaga dalaman, ceritanya bisa narik jin kayak gitu ya, masuk ke jin ke orang gitu ya, padahal sebetulnya gak boleh ya, astagfirullah. Nah, itu kemampuan itu mulai hilang pelan-pelan. Kayak bisa melihat jin ya. Ya maksudnya melihatnya nggak berbentuk manusia gitu, enggak, cuman hitam gitu, paling juga putih atau cahaya-cahaya warna-warni kayak gitu. Nah, itu mulai perlahan hilang ketika saya pribadi menggunakan konsep ini. Intinya metodenya banyak, namun pada intinya tetap kembali kepada jalan Allah untuk menjadi pilihan hamba-hamba pilihan Allah. Nah, konsep yang saya pakai itu yaitu Bayinah, Hudan, Furqan. Kemudian konsep berikutnya konsep ilmu, kemudian iman, kemudian ilmu, amal, dan iman. Nah, ya, jadi kalau kita ingin beramal tentu harus kalau kita ingin beriman tentu harus beramal kan? Kalau kita ingin beramal tentu harus berilmu. Gak mungkin kita mau beramal tapi gak ada ilmunya. Gitu. Jadi kita cari ilmu-ilmu untuk beramal agar beriman gitu. Jadi iman kita ini gak kosong kayak misalkan, oh iya Tuhan saya Allah. Tapi amalnya gak ada, ilmunya gak ada. Nah, kita cari terus ilmu-ilmu yang bisa memperbaiki dan mengembangkan amal kita. Kemudian iman kita semakin meningkat. Gitu. Itu 2 konsep.
tipsnya tuh mendekatkan diri kepada Allah ya, Intinya itu. dengan konsep-konsep yang ini. Intinya itu. Hanya Iya. permasalahannya itu kan tidak semua orang tahu langkah-langkahnya. Nah, siapa tahu langkah yang sederhana ini ya bisa menambah inspirasi. Walaupun banyak cara, banyak cara. Ya, makasih. Mungkin itu aja kali ya pertanyaan-pertanyaan seputar jenazah. Ya. Tutup aja. Apa tuh ini kesimpulannya apa tuh? Ya, kesimpulannya. Jadi memang jenazah itu jin yang gimana ya? Jin keturunan. Yang ya. Sebelumnya barangkali ya Teh Kristi habis ada pertanyaan? Ada pertanyaan, ya, benar. Ada pertanyaan nggak bisa ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya. Koneksi buruk. Oh, koneksi buruk. Nah, misalkan kan apa diulang lagi? Halo. kan misalkan kan sekarang teh lagi proses mandiri ruqyah. Iya. Ya. Misalkan kalau ada reaksi-reaksi di rumah. Ya. Terus di rumah? Itu tuh kita tuh bisa ngatasi sendiri atau enggak gitu? Ya, insya Allah bisa sekali karena afdolnya ruqyah kan sendiri ya, tidak bergantung pada orang lain. Selama memang kesadarannya itu kuat ya, bisa mengendalikan diri, dan kita itu tidak sudah di tahap dimana kesadaran kita itu tidak mudah dikendalikan oleh jin gitu, itu mending sendiri aja gitu. Iya. Terus ruqyah sendiri. Jadi emang dianjurkan untuk ruqyah mandiri juga ya, A? Ya. Ketergantungan dengan ruqyah. Ya. Itu afdolnya. Harus itu sendiri. Pokoknya selama kesadarannya itu bisa sadar total dan tidak mengganggu kesadaran reaksinya, mending sendiri aja. Tapi kalau udah mengganggu kesadaran, sudah benar-benar di luar kontrol pokoknya, ya disarankan untuk ada yang membantu mendampingi gitu, oleh peruqyah atau mungkin keluarga yang bisa gitu. Seperti itu Teh. Iya, sama satu lagi, A. Boleh? Apa? Ya. Teman-teman, kita dapat kesempatan. Apa tuh? Semua reaksi kesurupan. Apakah semua reaksi bisa menimbulkan kesurupan apa? Gitu. Gitu bukan? Apakah semua reaksi bisa menimbulkan kesurupan? Ya. Oh, itu. Sebetulnya untuk mencapai tahap kesurupan itu nggak mudah ya. Jadi biasanya orang-orang itu sebetulnya kesurupan ini harus dibikin grafik gitu. Jadi nggak langsung total kesurupan gitu. Ada yang parsial gitu. Kayak misalkan tangannya tiba-tiba gerak atau jarinya aja misalkan, itu juga udah kesurupan. Cuman lebih kecil kesurupannya, separoh gitu. Dan reaksinya gimana? Iya, kayak kemarin gerak-gerak kaki gitu. Ya, itu juga udah kesurupan, cuman parsial. Tapi yang paling bahaya itu kesurupan yang udah mengendalikan kesadaran. Total. Itu, ya total. Iya.
Itu juga kesurupan, cuman tahapnya yang lebih kecil. Biasanya kalau terus-terusan di ruqyah mandiri itu kesurupannya akan terus mengecil dan bertahap ya, Masya Allah. Qadarullah, semua penyakit itu sembuh dengan proses kan, dengan bertahap. Iya. Luka juga kan bertahap sembuhnya. Luka apa weh gitu. Jadi sembuhnya bertahap gitu. Nah, gangguan jin juga sama. Asalnya reaksinya parah, kemudian kalau terus diruqyah seiring jinnya keluar nanti reaksinya akan terus berkurang dan nggak kesurupan lagi gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, kita cukupkan saja seputar perbincangan jenazah. Sebelumnya terima kasih untuk Teh Kristi dan Apanji sudah meluangkan di acara perbincangan jenazah ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk pemirsa IDC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.